shalom Halo. semuanya. Shalom. Welcome back Shalom. to Crown Podcast. Di sini ada saya Janety Chandra dan rekan Saya Farel Jonathan. Oke, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang spesial banget, yaitu Pastor Wempi. Halo Dan- Pastor Wempi Polwan. Halo. Dan juga ada Dr. Ricky. Halo. Iya. Halo. Oke. Nah, di bulan Februari ini, bulan Februari yang penuh cinta ini, ya kan? Dengan Valentine ya. Berkaitan dengan Bulan Valentine, kita pengen bahas ngobrol-ngobrol ya, Rel ya, Iya, dikit lah. soal relationship nih, soal Betul. pacaran nih. Terutama tentang pacaran ya. Iya, Iya, betul. pacaran yang hits ya di anak muda ya. Iya, Nah, betul. mungkin banyak yang nonton nih mau tertarik ya dengan topik toxic relationship ya. Nah, Iya. ini kita mau kaji sedikit dari segi pandang Alkitab, sebenarnya toxic relationship itu apa, healthy relationship itu apa, dan how to get out from it. Jadi kalau buat teman-teman yang terjebak nih dalam suatu hubungan yang dirasakan toxic ya, ini kita mendatangkan Pastor Wempi yang akan mengkaji dari Alkitab, dan ada dari segi medisnya nih kita mendatangkan Dr. Ricky. Oke, jadi ya, Pak Dok. Jadi kan, ya ini ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kita tahu semua lah, anak muda pasti pacarannya. Sebelum nikah pasti pacaran dulu, ya kan? Gak mungkin langsung nikahan, gak mungkin ya. Iya. Jadi pacaran dulu. Nah, pacaran pun itu juga termasuk hubungan juga kan. Hubungan sebelum memasuki jenjang nikah. Nah, sebelum nikah aja itu sebetulnya di pacaran itu banyak banget masalahnya, Pak Dok. Masalahnya banyak banget. Entah dari segi komunikasi, sering berantem, ya kan? Dan hal lainnya, termasuk toxic relationship. Nah, Ci Janet, kira-kira menurut Ci Janet nih, toxic relationship itu gimana? Iya, kalau aku pribadi ya, mungkin toxic relationship itu adalah hubungan di mana tuh kerasanya kitanya tuh capek dalam hubungan tersebut, ya kan? Oh iya, betul. Padahal harusnya hubungan itu kalau yang namanya pacaran, Iya. persiapan menuju pernikahan, di mana pernikahan itu akan terjadi selama-lamanya gitu ya, sepanjang hidup ya. Harusnya itu saling membahagiakan Saling gitu. bahagiain ya malah. Hubungan itu malah harusnya bikin bahagia ya. Iya, saling membangun Betul, gak sih harusnya. Tapi toksik itu kan racun ya, di Iya, mana malah betul. menggerogoti hubungan tersebut, bahkan menggerogoti diri kita sendiri gak sih Iya, gitu. betul. Nah, gimana nih kalau dari segi firman Tuhan, mungkin Pastor Wempi ada komen mengenai relationship itu sendiri. Ya. Ini topiknya sangat sangat viral sekali ya. Iya. Ya. Agree banget. Ya kan, bahwa tadi dibilang pacaran itu kan Iya. hubungan toxic relationship. Nah, toxic relationship itu berarti hubungan beracun. Betul, Iya, betul, nggak? betul banget. Betul, Betul Hubungan banget. beracun. Nah. Nah, hubungan beracun itu sebenarnya, jadi kalau kita membangun sebuah relationship, itu seperti kita buat jus. Bikin Jus. jus. Iya. Bikin Oke, jus. menarik nih, Misalnya, menarik. mau buat jus mangga. Oke. Mau buat jus mangga, ada 5 buah. Oke. Ada 5 buah yang akan kita buat jus. Oke. Nah, kalau ada 1 mangga yang busuk, Oh, kalau ada 1 mangga yang busuk, itu akan merusak Merusak. adonan jus itu tadi. Benar sih. Benar. Harusnya jus itu hauce, Iya. bener nggak? seger. Seger, tapi karena ada 1 yang busuk di dalamnya, itu akan merusak cita rasa daripada jus itu. Bahkan merusak seluruh yang baik Bisa ya. merusak Betul. seluruh yang baik. Even yang Nah, baik dia maksudnya rusak. itu begini. Dalam sebuah relationship itu sangat tergantung person yang ada di dalam hubungan tersebut. Oke. Ya kan? Benar. Jadi relationship itu sangat ditentukan dari personil yang ada di dalam relationship itu tersebut. sendiri. Setuju. Ya. Seperti membuat jus tadi. Kualitas jus tergantung dari buah
yang kita buat untuk jus. Betul nggak? Betul. Udah mulai nangkep nih, udah mulai nangkep. Mulai nangkap ya? Udah mulai nangkep. Mungkin toxic relationship itu bisa diawali dari toxic person dulu. Nah, Nah, itu betul. poinnya Ini aku tuh. setuju. Nah, Iya, Jadi benar, ibarat benar, buah benar. itu diibaratkan sama orangnya. Iya, I begitu. see, benar, Jadi benar, benar. toxic relationship itu sebenarnya nggak ada. Oh. Toxic relationship itu ada karena ada toxic person di dalamnya. Tapi kok ini aku setuju sih. Iya. Ini setuju. Jadi Iya, Betul iya, nggak? either salah satu toxic, kalau nggak bahkan even dua-duanya Iya, toxic. iya. Jadi bikin Benar, toxic setuju, relationship. setuju. Benar, Iya, tak? benar, Setuju. benar. Itu sebabnya dalam membangun sebuah komunitas, kan Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oh, iya. Benar. Artinya kalau kita kumpul sama orang-orang toksik, itu akan merusak relationship kita yang baik. Oh, Hmm. I see. Nah, makanya ini anak-anak muda itu zaman now itu harus diarahkan mereka Iya sih. supaya mereka nggak berkumpul atau mereka nggak bergaul dengan orang-orang yang toksik, Ya, Termasuk pacarnya ya. termasuk pacarnya. Bukan cuma temen nih berarti Bukan cuma artinya. teman, justru pacar ini penting. Karena Iya, saya mau betul. katakan pacaran itu masa kebohongan terbesar. Iya. Setuju gak kira-kira? Waduh. Iya bener banget. Iya. Beb, kamu lapar mau makan apa ntar? Aduh. Nah, ya nggak? Kamu makan apa ntar gitu lah. Aku makan ini, oh ya enggak. Begitu saya pulang-pulang, kan jangan pulang dulu, cium kening dulu. Gitu kan, ya enggak? Iya. Betul nggak? Nah, seolah-olah jadi pada waktu masa pacaran itu kita melihat yang baik-baik dari pacar kita, bener nggak? Iya. Kita lihat yang baik-baik dari pacar kita. Betul, Kamu kalau gitu jangan pakai baju tank top, atau pakai jas aku ini loh, pakai jaket aku. Jadi semua yang baik-baik itu kita munculkan. Drakor. Bener nggak? Iya. Betul, Benar. Begitu masuk dalam pernikahan, Jeng. akan ada file-file baru terbuka secara otomatis. Iya. Ternyata Keluar. semua aslinya, ya. Jadi dalam masalah Benar banget. dating itu, saya bilang sama anak-anak muda, kamu kalau dating ngobrolnya itu yang maksudnya yang mengarah ke masa depan. Contohnya seperti gini, cewek cowok diajakin makan Pizza Hut, ya enggak? Atau enggak kita diajakin makan apa all you can eat, kan mahal itu. Iya. Harusnya cewek yang diajak makan tuh dia nggak seneng. Harusnya dia bilang sama cowoknya, beb maaf ya, kamu beliin aku beli makanan mahal ini duit dari mana? Oh. Nah, begitu loh. Tanda Iya, tanya Nah, dulu ya. maksudnya omongannya kita tuh bermutu gitu loh, ya enggak? Ya enggak? Benar. Paham. Ini kan mahal, kamu duit dari mana? Nah, Paham. Iya kan? terus kita misalnya nonton juga, kamu ngejakin aku nonton, ngejakin aku mahal. Ini duit dari mana gitu loh. Wah. Nah, betul nggak? Iya benar. Atau enggak kalau kita ngobrol, Brip, kamu kan katakanlah dia sedang kuliah ekonomi. Kamu sedang kuliah ini, habis kuliah kamu mau kemana? Iya, Ya, jadi rencana Jadi kedepannya obrolannya nggak sih? itu berkualitas. Iya, Obrolannya iya. berkualitas ya. Jadi biasanya ladies terutama ini dalam sebuah relationship, broken relationship, biasanya yang dirugikan itu kebanyakan ladies. Tapi betul sih itu benar. Benar nggak? Betul. Makanya Apalagi kalau udah ada kontak-kontak fisik ya, Pak. itu bahaya tuh. Hmm. Makanya pacaran itu kalau bisa itu bener Pak Gembala bilang, cium tangan aja tuh sudah cukup, bener nggak? Oh, iya benar. Iya, mentok cium kening lah, bener nggak? Betul nggak? Karena kalau kita lakukan sesuatu yang sudah harusnya kita lakukan di pernikahan, tapi kita lakukan di masa pacaran, itu akan merusak pernikahan kita. Iya, setuju. Nah, Pak, Jadi- tapi ini aku penasaran juga nih, Pak. Sorry nih ya, Pak. Penasaran nih. Oke, free sex gak boleh berzinah ya. Ya kan, pas waktu apalagi pas pacaran ya. Iya. Nah, tapi kontak fisik lainnya kayak misalkan pegangan tangan, misalkan cium kening, misalkan ciuman. Nah, itu gimana itu menurut Pak PMP? Nah, Ini kita bicara tentang Alkitab ya, Pak. Firman Tuhan ya. Coba. Tentang ciuman itu bukan bukti dari sebuah cinta. Iya. Betul nggak? Iya. Emang kalau sudah ciuman itu cinta? Kan enggak kan? Iya sih. Bener kan? Kan enggak ya. Enggak. Banyak apa ada malah saya dengar sebuah lagu judulnya Judas Kiss. Judas kiss. Ciuman pengkhianat. pengkhianat. Oh, iya. Ini mengerikan ya enggak? Lebih baik kamu enggak ciuman tapi kamu cinta. Benar enggak? Daripada kamu ciuman, sebab apa? Kalau kita mulai ciuman,
Benar nggak? Itu akan menuntut tindakan yang lain. Wah, mengarahnya setuju. ke tindakan yang Ah, lain. setuju. I Betul nggak? see. Iya, Nah, iya. tapi kenapa tuh Pak? Misalnya nih kan ciuman terus melakukan free sex dengan A, tapi nanti nikahnya sama si A juga. Nah, itu apakah tetap merusak pernikahan tersebut gitu? Saya kasih tahu. Pasti nggak nikahnya sama dia? Itu dia. Masalahnya nggak ada yang pasti, cuy. Nggak ada yang pasti ya. Iya benar. Iya kan? Yang udah pasang cincin tunangan sini aja bisa. Setuju. Itu apa Bener lagi? nggak? Putus ya. Iya, betul. Ya nggak? Makanya orang yang hubungan yang sudah lama tidak menjamin menjadi sebuah hubungan yang sukses. Betul. Betul. Betul nggak? Ya. Iya, iya. Ya kan? Quality over quantity Nah, ya. betul sekali. Kadang-kadang Iya, iya. orang umur 29 itu mereka kalau pacaran bukan lagi cari pacar. Udah. Mereka cari jodoh. Iya. Iya sih, betul. Betul nggak? Pasangan hidup ya. Nah, cari pasangan hidup sudah bukan lagi seperti anak-anak umur 19, 20 tahun. Mereka Iya. 29 tahun itu mereka, kamu cari pacar? Enggak, aku cari suami. Enggak, aku cari istri. Begitu loh. Jadi mereka mau yang 3 bulan pacaran kemudian begitu married gitu. Sebab kalau kelamaan, lah ini loh. Kalau pacaran kelamaan seperti tadi katakan tadi. Kamu kalau kok begitu kita sudah ciuman, pasti cowok itu nuntut. Itu pasti, saudara. Itu benar, Pak. Bener gak? Oh, saya pernah pacaran. Oh, iya. Tapi benar, kalau karena segi medis gimana nih, pada segi medis? dasarnya secara medis itu laki-laki itu dari sentuhan itu bisa muncul arousal, bisa muncul nafsu birahi. Yes. Oh. Makanya Cuma dari sentuhan itu iya. ya. Cuma dari sentuhan. Iya betul. Wow. Dari sentuhan, terus apalagi kalau sudah ciuman anak-anak sekarang mungkin banyaknya bukan lagi cium kening. Ladies, ini dibongkar rahasianya. Pastikan Anda 18 plus Iya. nonton ini. Ya nggak? Karena ini juga aku baru tahu nih. Iya, Ternyata bukan dari lagi sentuhan. banyak yang cium kening, mungkin nanti beranjak ke cium bibir dan lain seterusnya yang akhirnya merangsang arousal Yes. dari laki-laki. Yang akhirnya benar kata Pak Wempi, lanjutannya adalah laki-lakinya pasti akan menuntut yang lain. Wanting something more. Ya, karena kebutuhan dia nggak tercukupi tuh hanya dengan Yes. ciuman. Jadi cowok itu punya kebutuhan biologis ya. Yes, betul. I see. Betul. Ini udah semakin berat ya. Iya. Cepat ya, dari ringan sampai beratnya langsung cepat ya. Cepat, betul. Iya, iya. Naiknya. Oke. Tapi dalam relationship itu sendiri ya Pak, maksudnya. Berarti kalau free sex itu udah pasti toxic nggak tuh? Oh, sudah pasti toksik. Sudah pasti toxic Sudah ya. pasti toksik. Karena apa? Di dalam free sex, di dalam seks bebas, nggak ada cinta di dalamnya. Itu sudah pasti nggak ada cinta. Sudah pasti nggak ada cinta. Kalau pacarmu ngajak kamu hubungan intim, kamu sedang tidak dicintai. Kamu sedang dibodohin itu. Sedang dibodohin. Ladies, dengar baik-baik. Ya nggak? Pesan nih, pesan. Pesan. Jadi kalau misalnya cowoknya seperti Pak Dokter tadi bilang, pertama ciuman, ya nggak? Ceweknya mungkin nggak apa-apa, nggak Yeah. merasa apa. Tapi cowok ini saudara, cowok ini punya birahi yang jauh lebih kuat daripada cewek. Ya, Dia besok-besok nggak akan puas dengan ciuman. Dia mau yang lain, dia akan pegang-pegang dan segala macamnya. Dan itu akan terus menuntun kita masuk ke dalam free sex. Ya itu betul. Dalam free sex itu yang paling dirugikan adalah wanita. Betul? Nah kalau tadi kan kalau free sex itu pasti nggak ada cinta di Nggak ada dalamnya. cinta. Sebenarnya kalau cinta tuh di Alkitab tuh ciri-cirinya kayak gimana Pak? Kayak kalau di Kidung Agung kan kayak dipuja-puja gitu kan, kayak gimana banget gitu ya kalau kita lihat. Nah cinta di Alkitab tuh mesti kita mengenalinya tuh gimana? Kalau misalnya aku kan dulu sebagai anak muda ya dulu ya pas masih pacaran tuh kayak ya namanya kita kan nggak tahu ya cinta yang dari Alkitab tuh kayak gimana sih, jodoh dari Tuhan tuh kayak gimana sih? Ya Ya, pasti kan itu. kita ya deket aja dulu gitu sampai akhirnya kita tanda kutip bisa dibodohin lah gitu. Nah cinta Alkitab tuh kayak gimana sih? Nah, cinta itu sebenarnya kalau pacaran yang sehat, misalnya seorang cowok sama cewek dia masih pacaran ya. Kalau pasanganmu itu, pacarmu itu membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan, pertahankan dia. Oh, itu aku setuju. Aku setuju. Benar. Pertahankan dia. Kalau pacarmu itu
lebih mengutamakan Tuhan daripada hubunganmu dengan dia, Pertahanin malah. Pertahankan nikahin dia. Nikahin Oh iya, malah. malah nanti nikahin ya. Oh, Oh iya. ciri-cirinya Setuju, adalah Bener nggak? setuju, setuju. berarti itu yang harus diuji. Bener nggak? Kamu pacaran, kamu makin dekat sama Tuhan enggak? Nah, Iya. itu loh, cucinya cuma itu aja. Udah, aku sayang sama kamu, belahlah darahmu. Alah. Iya. Gawat ya berarti kalau pacar ngomong gini ya. Wah, kamu ke gereja terus, nggak ada waktu buat aku. Berarti gawat ya itu. Itu ya, gawat. Pak? Gawat. Itu gawat. Karena jadi kalau kita pacaran, misalnya cewek itu atau cowok itu akan menganggap Tuhan lebih penting daripada hubungannya dia dengan pasangannya. Itu sebabnya waktu masa pacaran, serahkan hatimu kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan serahkan hatimu pada orang yang tepat. Benar. Aku pernah denger tuh istilah kayak gitu. Jadi kita ini dua orang yang sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi nanti Tuhan yang mempersatukan, ceritanya Ya, gitu. setuju. Ya, Iya itu kan? ciri-ciri healthy relationship ya. Jadi Harusnya ya. harusnya yang toxic itu yang nggak mendekatkan kita sama Tuhan. Iya, betul. Setuju. Iya. Nah, kalau udah terlanjur dalam suatu toxic relationship nih, Pak, itu gimana caranya keluar? Kadang tuh manipulatifnya ya, ini bisa cewek bisa cowok sih. Kadang juga cowok juga bisa juga terjebak dalam suatu toxic relationship ya, mungkin. Nah, saya mau tanya dulu, Mm-mm. yang dimaksud terlanjur itu sejauh mana terlanjurnya? Betul nggak? Kalau cuma sebatas ciuman aja terus itu masih bisa oke kok, masih bisa selesai. Kalau udah sampai free sex, Pak. Mm-mm. Nah, kalau sudah sampai free sex, saudara, ya enggak. Terus, ya ini kita harus sama-sama bertobat, saudara. Kita harus sama-sama bertobat, ya. Sama-sama bertobat, kita sudahi perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Iya. Ya, kita selesaikan hubungan kita yang menyakiti hati Tuhan. Ya, supaya kita ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sebab kalau kita nggak mau berhenti, itu akan terus, betul. Iya. Itu akan terus mereka free sex. Kalau mereka sudah selalu sering free sex, sulit untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan, itu sulit. Jadi adiktif gitu ya. Ya, biasanya mereka itu hamil duluan. Ya enggak? Hamil duluan. Tapi kalau misalnya seandainya terlanjurnya tuh sudah hamil duluan, misalnya tadi Bu Syihani tadi mengatakan sudah terlanjur. Saya katakan ekstrim lah. Ya, Terlanjur hamil duluan. udah Nah, sampai itu hamil gimana, duluan. Pak? Itu Yang gimana? paling penting adalah waktu hamil duluan, ya menikah. Oh, jadi kalau udah Betul, Pak. terlanjur hamil duluan, mending Menikah. dinikahin Ah, aja. Kalau Nikahin. aborsi, Nikahin aja. itu kita pembunuh. Menambah dosa, menambah menutupi dosa dengan dosa lainnya. Menutupi dosa dengan dosa Nah, lagi. itu bukan bertobat Bukan namanya. bertobat, ya. Oh. Mereka menikah, masuk dalam pernikahan kudus, minta ampun sama Tuhan, Tuhan sucikan dan kuduskan, mereka masuk dalam pernikahan. Amin. Oh. Bisa dipulih. Bisa Masih ada dipulihkan. chance dipulihkan Ah, lah ya, Pak. Jangan udah kita selesai aja deh. Hmm. Kita selesai putus. Yang rugi siapa? Ceweknya. 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 Jadi tetap ada solusi ya sebenarnya. Betul, pasti ada solusi. Walaupun sudah terlanjur tapi tetap masih ada solusi. Tuhan masih bisa pulihkan gitu. Iya. Nah, tapi kalau dari segi medis nih ya, Dok ya, mau tanya. Kalau free sex itu emang adiktif ya? Jadi both untuk cewek maupun cowoknya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang free sex atau seks yang secara resmi pun, seks itu kan pada dasarnya berhubungan badan. Iya. Berhubungan badan itu hasil akhirnya adalah kepuasan. Kepuasannya diperoleh dari mana sih? Kepuasannya diperoleh dari endorfin yang dikeluarin oleh kedua pasangan pada saat mereka mencapai titik tertentu yang membuat hubungannya itu memang klimaks, bisa dibilang gitu. Oh iya. Jadi endorfin itu sifatnya menyenangkan, sifatnya membuat nyaman, membuat tenang, membuat happy. Jadi pada dasarnya dia kayak orang merokok. Merokok itu tujuannya adalah merangsang keluarnya endorfin digantikan sama si nikotin. Tapi kalau berhubungan seksual itu
berhubungan badan yang hasil akhirnya adalah kepuasan juga. Ujung-ujungnya adalah happy. Intinya begitu. Makanya bisa dibilang endorfin itu adalah zat yang adiktif. Makanya dibikin ada morfin, sintetisnya seperti itu dan lain sebagainya yang bisa bikin seseorang itu merasa happy atau kenikmatannya itu tercapai gitu. Oke, berarti maksudnya berarti kata dokter Ricky, kalau yang namanya udah free sex, itu kan berarti kan udah kecanduan ya berarti. Kecanduan. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Bisa dibilang bukan kecanduan ya, lebih ke kebiasaan. Gua kalau nggak melakukan ini tuh nggak happy gitu loh. Tapi kalau kecanduan itu kayak gini gak sih? Biasanya kalau dosis narkoba gitu ya, misalnya hari ini kita pakai 1 gram, besok kita akan wanting more, ya besok akan 2 gram untuk memenuhi tingkat kepuasan yang sama gitu loh. Nah pada seks kayak gitu juga gak sih? Misalnya hari ini aku free sex 1 kali sama cowok aku, nah terus aku happy, besok tuh bisa wanting more terus, bahkan sehari bisa 2-3 kali lebih gitu, atau gimana? Kalau dari sisi medis sih nggak kayak gitu ya, karena kan nggak semua orang punya tingkat kepuasan yang sama. Ada memang orang yang ya udah aku berhubungan sama pasanganku, aku udah merasa nyaman sama ini, ya kepuasanku cukup segitu. Tapi memang ada orang yang punya kepribadiannya, misalkan bisa dibilang maaf ya, hypersex misalkan. Jadi kebutuhan untuk seksnya memang tinggi karena dia memang punya kepribadian seperti itu. Sex drive-nya tinggi ya. Ya, jadi makanya kebutuhan endorfin bisa dibilang tingkat kepuasannya untuk mencapai endorfin tertentu, untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu, dia harus melakukannya beberapa kali, berulang-ulang. Gitu. Berarti tetap depends on the person ya? Ya. Tetap depends on the person. Oke. Pastor WMP ini ada yang nanya. Nah, jadi aku ini sama pacar aku itu love language-nya adalah physical touch. Jadi kalau love language-nya physical touch itu gimana caranya supaya kebutuhan sayang, kan love language itu kan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa sayang. Gimana caranya memenuhi kebutuhan tersebut tapi tetap menjaga kekudusan seperti itu, Pastor WMP. Nah ini saya nggak tahu love language-nya mereka seperti apa. Kalau cuma cium kening itu love language aku rasa masih oke. Iya, ya enggak? Physical touch. Menurutku juga physical touch itu dengan gandingan tangan, dengan rangkulan itu udah cukup harusnya. Harusnya udah cukup. Tapi kalau love language-nya ciuman tadi itu sudah bukan love language lagi. Iya, ya benar kata Pastor Wemby, udah bukan cinta lagi. Iya, sudah bukan love language berarti mungkin ya. Sentuhan nafsu itu berarti sudah bukan sentuhan cinta, ya enggak? Oke, berarti ini mungkin jawabannya aku rangkum, kalau memang ada yang love language-nya physical touch, mungkin tetap dijaga batasan-batasannya. Jadi tetap di batasannya itu nggak boleh lebih dari cium kening gitu kalau bisa. Misalnya orang Jawa itu kan salim. Nah, cium tangan itu oke, nggak masalah. Ya kan. Cium kening sama cium tangan kamu lakukan di depan orang tua pacarmu juga, mereka juga nggak apa-apa gitu, ya enggak? That's a really good point. Jadi lakukan apapun kepada pacarmu yang sekiranya boleh kalau dilakukan di depan orang tua pacarmu. Iya, benar. Oh, saya ini pendeta. Saya punya anak perempuan. Kalau dia punya pacar, ya enggak? Iya. Mereka ciuman bibir di depan saya. Oh. Serem. Wow. Oke. Saya juga nggak akan setuju seperti itu, benar nggak? Betul nggak? Sebab apa namanya, overthinking gitu ya. Overthinking itu kadang-kadang kita menyelesaikan overthinking dengan positive thinking. Atau positif palsu thinking ya. Padahal sebenarnya positive thinking itu beda sama iman. Menurutnya kira-kira sama nggak positive thinking sama iman? Beda. Positive thinking itu hanya kita berpikir positif. Tapi kalau iman itu adalah kita berpikir positif dan bertindak positif juga. Kadang positive thinking malah denial. Nah, positive thinking itu kadang-kadang justru membuat kita itu insecure. Aku kayak gini nggak apa-apa kok, nggak masalah kok, nggak apa-apa, sekali-sekali gitu. Toh aku kasih perpuluhan.
Ya enggak? Ini Toh ya. aku memuji menyembah Tuhan. Ini. Setiap Rabu aku datang. Ya enggak? Aku selalu bawakan pacarku yang habis tak cium itu ke dalam doa. Alah, saudara. Kira-kira Tuhan hadir apa Tuhan hanyut tuh? Pertanyaan yang sulit itu. Iya kan? Nah, Iya. makanya dari pacaran yang sehat itu ya jangan sampai kita punya pacaran itu yang toksik, saudara. Kita punya pacaran yang toksik, kita punya pasangan yang toksik, ya. Kalau kita punya pasangan yang toksik itu akan berpotensi kita punya toxic relationship. Nah kadang tuh kalau ini dari sudut pandang perempuan nih, nanti mungkin dari sudut Ya, pandang boleh, laki-laki boleh, ya. boleh. Nah, kalau dari sudut pandang perempuan tuh kadang kita kalau dalam relationship itu susah untuk keluarnya karena tuh sayang gitu loh, Pastor. Jadi misalnya Oke. nggak apa-apa lah dia pukul aku gitu. Mungkin dia sayang sama akunya kayak gitu. Dia udah minta maaf kok. Ini loh dia sampai abis dia pukul aku dia tuh berlutut minta maaf sama aku gitu. Kadang tuh yang bikin susah keluar tuh itu ya feeling isolated-nya. Jadi biasanya kan kalau pacaran yang manipulatif itu cowoknya akan mengisolasi ceweknya ya supaya dia nggak punya teman, nggak punya dikandangin lah dikandangin istilahnya. ya, nggak punya teman, nggak punya tempat untuk cerita. Nah setelah itu tuh baru kayak dikuasai secara sepenuhnya gitu. Nah bisa berujung juga ke kekerasan juga gitu. Tuh dari sudut pandang cewek ya. Iya. Itu tuh kira-kira kenapa ya? Apa kurang merasa dicintai mungkin ya juga ya. Maksudnya kurang ngerti gitu loh konsep kasih gitu dalam Alkitab tuh gimana gitu. Iya betul. Kalau dari segi laki-laki tuh gimana? Kalau aku dari segi laki-laki ya, biasanya kan laki-laki kan yang lebih toksik juga ya. Iya. Yang ngekangnya ya. Ya aku sih banyak denger dari cerita teman-teman kayak gitu ini banyak. disclaimer bukan pengalaman pribadi. Oh bukan. Okay. Nah makanya padahal nggak toxic guys. Iya. Yang mau aku ceritain itu sebetulnya bukan sudut pandang juga ya. Soalnya kan aku nggak ngalamin sendiri ya, kurang tahu ya. Tapi kalau pendapatku lah ya, kira-kira pendapatku. Kalau cowok laki-laki udah kayak gitu, udah main tangan, terutama main tangan lah, itu udah parah banget. Terus nggak boleh main sama temen cowok sama sekali, itu udah toksik juga ya. Udah termasuk toksik. Menurutku itu udah bukan cinta lagi sih. Itu rasa memiliki, lebih ke merasa memiliki. Dominance ya. Iya betul, dominance. Betul, setuju saya. Oke, dibuat misalkan cowoknya ternyata beneran cinta ya, cuman mungkin mengekspresikannya dengan yang salah. Balik lagi ke apa yang dibilangin tadi Pastor Wempi. Berarti orangnya yang salah. Toxic, orangnya udah toxic. Dan menurutku buat ceweknya itu udah di-cut aja lah. Di-cut aja udah. Ya. Ada tips nggak Pastor Wempi buat cewek yang lagi terjebak nih di toxic relationship? Harus apa sih langkah yang harus diambil nih? Nah, itu tadi dikatakan bahwa dia itu dikandangin sama cowoknya. Bahkan kadang-kadang dipukul sama cowoknya. Nah, tapi nggak bisa lepas. Nggak bisa gitu lepas loh. karena dia cinta. Betul nggak? Betul. Dia cinta. Nah, kan ada orang bilang cinta itu buta. Tapi saya kasih tahu, tapi nggak tuli loh. Halo, anak-anak muda cinta boleh buta, tapi nggak tuli cinta itu. Ya, jadi begini. Kenapa dia merasa cinta sama cowoknya? Karena dia nggak pernah merasakan cinta sejati. I see. Betul? Itu betul. Makanya anak-anak muda, selagi kita masih muda, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu betul. Ya, kalau kita bisa merasakan cintanya Tuhan, kita nggak akan kepo cintanya dunia kok. Oh iya. Betul? Karena Tuhan itu udah kasih sendiri. Iya. Cuman Tuhan yang punya cinta yang sempurna. Ya. Kalau Tuhan itu, ya, hati kita misalnya, kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Ya. Tuhan itu nggak sendirian dalam hati kita. Dia juga akan undang orang-orang yang dia cintai masuk dalam hati kita. Amin banget. Betul nggak? Bisa kita bilang ini, Tuhan kita masuk ke gereja KKR ya, yang mau terima Yesus siapa? Angkat tangan. Nah kita terima dan kita diminta untuk buka hati.
Nah, pada waktu Tuhan masuk dalam hati kita, saudara, Tuhan masuk dalam hati kita, dia nggak sendiri. Dia pasti akan bawa keluarga kita, akan membawa anak-anak, adik-adik, sehingga orang-orang itu ada di dalam hati kita. Yang akan memberikan cinta yang akan memberikan real, cinta yang sejati tersebut gitu ya. Iya. Nah, itu sebabnya saya bilang sama anak-anak muda, yang wanita terutama, dan saya juga kalau bimbingan pranikah, itu saya kasih tahu sama terutama suaminya, kasih tahu sama suaminya, anakmu perempuan, kalau kamu punya anak perempuan, kamu harus benar-benar cinta sama anakmu perempuan, supaya kamu dijadikan tolak ukur saat dia mencari pacar. Itu nice point. Ya, benar nggak? Iya, betul. Jadi kalau papanya itu cinta sama anaknya, dia akan punya target. Kamu harus bisa mencintai aku minimal seperti papaku cinta sama aku. Betul. Ini fatherless, hati bapak, cinta bapak kamu jadikan standar. Sebab saya sedang menangani sebuah kasus. Orang tua itu punya anak. 2, remaja, teen. Itu dia suka pukul anak. Dia pukul istri di depan anak-anak. Pukul istri di depan anak-anak. Dia jedotin kepala istrinya di depan anak-anak. Dia pukul anak-anak. Nah, hal semacam ini akan melahirkan seorang wanita yang LGBT. Free sex, kalau kita bilang free sex, kita nggak lepas dari LGBT kok. Free sex itu bukan hanya kita pacaran terus melakukan hubungan intim dengan pacar kita. Free sex itu kita melakukan hubungan seks bahkan dengan sesama jenis. Betul. LGBT yang juga terdapat di dalamnya, included ya sama free sex itu ya. Erat kaitannya. Mereka itu bisa LGBT seperti orang perempuan, cewek perempuan tadi yang remaja. Dia digamparin terus sama papanya. Kalau papanya pulang kantor tuh harusnya kan bersukacita. Halo Daddy, Nami. Justru ini anak ini akan takut kalau papanya itu pulang ke rumah. Lah, orang seperti ini akan berpotensi menjadi wanita yang LGBT. Dia nggak bisa merasakan cinta di dalam rumahnya. Yang pertama, dia bisa LGBT, kalau nggak dia akan mencari sugar daddy. Mencari sosok figur ayah yang hilang. Nah, itu kalau mereka cari di luar, aduh, mengerikan itu pasti, mengerikan. Ya, itu toxic relationship dampaknya tuh jangka panjang banget sampai bisa ke anak loh kalau diterusin, bayangin. Makanya gereja jarang bicara soal ini. Nah, betul. Harus sering bicara soal ini. Gereja jarang bicara soal ini. Gereja suka bicara tentang mujizat, berkat, terobosan. Oke, kita perlu itu semua. Tapi senjata iblis yang sedang trending saat ini adalah apa? Memasukkan mereka ke LGBT, memasukkan mereka ke free sex. Harusnya gereja mempunyai cover. Artinya apa? Punya discipleship. Mungkin senjatanya paling sering tuh ini ya. Tapi kan LGBT juga umat Tuhan. Apa Tuhan benci dengan LGBT? Kan Tuhan mengasihi semua umatnya. Nah, itu yang paling sering dilontarkan ya. Iya, betul. Ya, itu sebabnya LGBT itu justru mereka itu bersembunyi di dalam gereja. Wow. Seringnya kayak gitu. Wow. Sekarang gini. Mereka itu seks bebas. Ya. Lah, mereka sembunyinya di dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan kamu kelihatan holiness. Yes. Di dalam pelayanan kamu kelihatan benar. Di dalam pelayanan kamu kelihatan kudus. Tapi sebenarnya kamu menyimpan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tempat paling aman untuk menyimpan dosa adalah apa? Di dalam pelayanan. Oke, jadi ini general ya, nggak cuma bahas jemaat, kita juga bahas sampai ke pelayan Tuhan. Iya. Toxic relationship tuh include nggak cuma free sex, tapi LGBT juga masuknya toxic ya, Pastor. Toxic relationship. Dan apa buah dari toxic relationship itu? Udah pasti dosa dan udah pasti adalah
keburukan karena Iya, nggak akan betul. ada hal yang baik yang lahir Betul. dari sesuatu yang buruk gitu. Betul. Mengerikan. So, yes, untuk yang ngedengerin nih yang masih terlibat dalam toxic Toxic relationship, buruan bertobat deh, Kalau itu sudah tahu toksik, buruan keluar. keluar deh. Ya, enggak? Buruan keluar, jangan nyaman dalam toxic relationship. Ya. Sorry, aku kilaf tadi, aku pukul kamu, aku emosi, tapi sebenarnya aku sayang. Saya mau kasih tahu, yang namanya sayang itu nggak menyakiti. Yes, Betul. Orang sayang itu melindungi, Iya, yes. betul. bukan menyakiti, bukan mendiskriminasi. Ya, enggak? Hmm. Sorry, aku kilaf, aku pukul kamu, aku kandangin kamu, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Enggak, dia Iya. nggak sayang, dia sebenarnya jahat. This is a bitter truth ya. Jadi ini adalah kebenaran yang menyakitkan. Tapi ini adalah sesuatu yang benar, Benar. yang harus disampaikan bahwa dalam relationship itu harusnya terjadi hal-hal itu yang menyenangkan Menyenangkan, dan betul. membangun, terutama membangun iman kita kepada Tuhan. Yes. Nah, ketika terjadi sesuatu yang destruktif di mana kita jadi jauh sama Tuhan, kita berhubungan malah melahirkan suatu hal yang dosa, itu udah masuknya toxic relationship. Ya. Ya Iya, kan. betul. Mm-mm. Setuju. Tapi aku senang nih tadi yang bagian LGBT, mungkin bisa dielaborate lagi Oh, nih. iya. LGBT ya. LGBT ini. Jarang dibahas loh LGBT Iya. itu loh. Jarang banget gereja dibahas. jarang bicara soal Iya, LGBT. betul. Basah nih tanganku. Gereja bicara soal berkat, bicara Iya. soal terobosan, soal mujizat. Ya enggak? Iblis bilang, oke, kamu diberkati enggak masalah, kamu masuk gereja ya enggak masalah. Yang penting kamu itu, yang bagi iblis itu, iblis enggak takut kita masuk gereja. Iya, betul. Iblis enggak takut kita ngasih perpuluhan. Kamu justru iblis akan mendorong kita kasih perpuluhan yang besar. Yang penting kamu cinta sesama jenis. Saya kasih satu ayat, 2 Korintus 6 ayat 14. Pendeta kalau nggak buka ayat nanti dikira motivator. Oh iya. Gitu nggak? Iya, betul. Pendeta kalau Betul, nggak buka betul. ayat dikira Iya, motivator. Betul. 2 Korintus Iya. 6 ayat 14. Ya, dikatakan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, ya enggak? Tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini jelas ayat ini. Iya, betul. Ibrani 11 ayat 1, iman pada dasar, ya. Lah, sekarang begini. Kalau dasarnya dia udah beda, kalau kamu terusin, kamu membuat sebuah toxic relationship, yang namanya terang itu bukan Kristen sama Kristen, bukan sama-samanya pelayanan sama pelayanan, Nggak nggak jaminan. Hmm. Apalagi, maksudnya gini loh, orang yang percaya pacaran dengan orang percaya nggak jaminan Iya, betul. dia akan masuk dalam jenjang selanjutnya. Apalagi yang nggak percaya, bener nggak? Benar. Betul. Jadi kalau manual booknya aja udah beda, Iya. please nggak usah kamu terusin, bener nggak? Iya. Dasarnya udah beda, ya nggak? Itu sudah Udah jangan diterusin, ya Dekat nggak? aja. Sebab kalau kita menikah nanti, ya enggak. Hmm. Kalau kita menikah nanti itu bukan 2 jadi 1 kok sebenarnya. Terus apa itu? 3 Terus? jadi 1. Oh. Tiga. Suami, istri, dan Holy Spirit ada di dalamnya. Ada Tuhan yang di dalamnya. Ada Tuhan di dalamnya. Kan pernikahan itu inisiatif Tuhan. Iya, Betul enggak? benar. Betul. Jadi waktu kita menikah, suami, istri, dan Tuhan di dalamnya. Pada waktu kita menyakiti pasangan kita, secara tidak langsung kita menyakiti Tuhan yang ada di dalam hubungan itu. Itu 3 seperti apa? 3 lembar kertas, kamu kasih lem, kamu tempel. Terus kasih kamu lem, kamu tempel. 5 menit itu kering. Coba kamu kletek salah satu, Rusak semua. Rusak semua. rusak. Hmm. Begitu kamu mencoba menyakiti salah satu, itu justru akan melukai yang lain. Lah kalau bicara free sex LGBT, otomatis kita akan bicara pornografi. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Ya? Setuju banget. Free sex itu biasanya lahir dari pornografi. Ya, zaman saya muda dulu, kalau mau nonton pornografi, Pak, harus cari DVD dulu.
Yang punya siapa ya? Yang punya siapa ya? Yang punya siapa? Nontonnya pun harus diem-diem. Yang jual aja ngumpet-ngumpet. Yang jual pun ngumpet. Nontonnya tunggu mama papa pergi, kalau enggak mama papa tidur. Iya. Tapi dulu nggak ada media. Iya. Sekarang udah ada medianya. Semakin gampang aksesnya. Semakin mudah. Ya enggak? Makanya nggak heran zaman now orang mereka pacaran tapi hubungannya sudah jauh banget. Iya, betul. Wah, kalau bicara ini panjang banget. Belum pornografi juga. Kalau kita nonton pornografi, kita lihat film porno, jangan dikira itu ceweknya itu seneng melakukan itu. Justru mereka sebenarnya itu mereka tersiksa. Mereka dipaksa supaya kelihatan senang dalam film itu, walaupun sebenarnya mereka itu batinnya mereka itu tersiksa. Ya, jadi pornografi itu membangun image khayalan itu yang bahkan gak real gitu ya terhadap hubungan seks itu sendiri. Gitu. Terus Rabunya doa malam. Jadi Kan keren banget, bener gak? Iya. Ya enggak? Minggunya WL. Nah, kan keren banget. Nah, itu dikenalnya balancing life. Ya. Jadi Sabtu nginep di kosan, Minggu kita ibadah bareng. Ibadah bareng banget, ya enggak? Sama aja. Ya enggak? Nah, itu makanya sebenarnya ini gereja zaman sekarang itu sebenarnya punya peran jauh lebih penting daripada gereja tahun 60-an. Ya. Sebab kalau di kota-kota besar kita lihatlah LGBT itu sudah bukan hal yang apa? Mereka sudah bukan tertutup lagi, sudah bukan diam-diam. Iya, betul nggak? Iya, betul. Sekarang udah go public, malah betul. mereka tuh demand untuk diterima gitu. Iya, Saya betul, itu betul. manusia dan saya itu harus diakui keberadaannya kan. Iya, betul. Sekarang udah semakin seperti itu ya kalau kita lihat perkembangannya ya. Sekarang kalau di Google ketik rainbow nggak keluar pelangi, keluarnya LGBT. Oh iya. Iya. Ya kan? Ini udah semakin marak sih, LGBT udah semakin marak. Iya, Saya nggak tahu ya cara yang lebih hebat untuk mengalahkan pikiran negatif. Saya nggak tahu selain apa, merenungkan firman Tuhan. Iya. Nggak ada yang lain. Saya sudah cari buku-buku yang lain semua untuk menghilangkan pikiran negatif, overthinking, nggak ada. Yang paling tepat itu adalah apa? Saudara merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menolong kita mengambil alih pikiran dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Amin. Benar. Jadi bukan kita nonton motivator. Oh enggak, kamu baca firman Tuhan, merenungkan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan ini akan mengikis pelan-pelan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor kita yang ada di otak kita itu mengikis habis dan menuntun kita kepada pikiran Tuhan. Wow, ini luar biasa. Benar. Benar. Karena daging itu tetap lemah ya. Tetap lemah. Tapi roh itu penurut. Makanya saya suka itu. Saya ikut di I Declare itu baca Alkitab. Nah, tugas gereja adalah apa akhir ini? Merangsang anak-anak muda. Baca Alkitab itu bukan rutinitas, tapi gaya hidup. Lifestyle. Pastor, ada saran nggak buat teman-teman yang mungkin LGBT sekarang? Apa sih yang harus dilakukan, Pastor? Mungkin mereka tuh mau bertobat tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Ya, karena kalau mereka itu bertobat dan mereka mengaku, mereka takut dihakimi. Iya, itu. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Betul. Kadang-kadang orang itu, aku tuh pengen ngaku. Cuma ntar aku nanti dikucilkan. Betul. Aku kan WL nomor 1. Iya. Aku pendoa. Kalau aku ngaku sama gembala terus gimana? Iya. Oh iya. Betul nggak? Maksudnya begini loh. Kalau kita nggak bisa mengubah orang itu, kita harus bisa mengubah cara pandang kita terhadap orang itu. Betul nggak? Kalau kita tahu dia LGBT, nggak usah diumumin di gereja. Kadang-kadang orang ngumumin di gereja itu lewat doa. Iya. Kami berdoa. Mari kita doakan saudara ini sedang LGBT supaya tuntunan Tuhan Iya, benar juga. Supaya tuntunan Itu Tuhan. benar sama Saya mau kasih tahu, kamu sudah mengumbar aib orang lain lewat doa. Nggak boleh. Benar nggak? Benar. Kita satukan hati, kita berdoa.
untuk saudara ini yang sedang mencintai sesama pasangannya dan sesama jenis supaya dia bertobat. Orang nggak tahu jadi tahu. Iya, benar. Betul. Benar, Pastor. Sering Gitu. terjadi. Hal itu sering terjadi. Jadi kita ya. harus Relate. melihat orang itu bukan orang yang bersalah. Oke. Kita memandang itu orang yang dicintai oleh Tuhan. Yes. Betul nggak? Betul. Kadang-kadang orang itu berubah. Kalau dia tahu dia dicintai. Betul nggak? Betul nggak? Iya, betul. Dan masih ada harapan Dan ya. masih ada harapan. Masih ada harapan. Kalau dia dicintai pasti dia punya harapan. Ya ampun, Betul. teman-temanku di gereja itu tahu aku LGBT, tapi mereka tetap sayang sama aku, mereka mendoakan aku. Nah, itu akan mengubah kita. Betul. Daripada kita kucilkan dia. Betul. Betul. Ada acara ini, gak usah diajakin kan LGBT, nggak kudus. LGBT itu tetap diterima ya. Tetap diterima. Tetap kita terima. Kita terima. Karena mereka itu adalah sebenarnya LGBT itu penyakit. Tapi Ya. zaman now LGBT itu adalah Normal. tren. Nah, bener nggak? Ya. Kalau nggak Betul. standar samping, belum keren. Iya. Begitu kira-kira dari saya. Nah, kalau LGBT itu gimana itu, Pastor? Orang yang misalkan mengidap LGBT ya, itu saran Pastor gimana? Berusaha sembuh atau berusaha untuk yaudah aku LGBT tapi aku nggak ngelakuin dosa? Nah, kalau dari segi medis Itu nanti gimana? gimana nih LGBT nih nanti? Wah, ini penting LGBT. Ini Ya, penting betul. itu dari segi medis tuh. Sebenarnya kalau LGBT itu kan merupakan salah satu kelainan orientasi seksual ya. Ada LGBT, ada BDSM, ada lain sebagainya. Banyak orang yang mencapai kepuasan seksualnya berhubungan dengan lawan jenis. Karena pengaruh dari latar belakang keluarganya yang memang tadi bisa dijelaskan dari Pastor WMP bahwa dari latar belakang keluarganya itu yang berlawanan jenis suka menyakiti malahan. Jadi dia berpikir traumatic experience Yes. memicu hal tersebut ya. Iya. Jadi dia pernah trauma, dia berpikir bahwa lawan jenis saya tuh justru yang menyakiti saya, makanya saya mau dengan yang sesama jenis. Nah, itu adalah kelainan orientasi seksual. Ada juga tadi disebutkan disakiti malah happy, malah senang. Nah, itu juga salah satu kelainan orientasi seksual yang harusnya mereka datang berobat, mungkin bisa ke psikiater, mungkin bisa ke psikolog. Oh, itu berarti juga termasuk Iya, itu ya? Iya, karena itu kan salah satu penyakit. Oh. Penyakitnya masalahnya di kejiwaannya karena dia berubah orientasi seksualnya yang harusnya orientasi seksualnya normal, mencintainya lawan jenis, tapi dia malah mencintai sesama jenis karena ada dasar dari trauma yang sebelumnya. Oh, berarti LGBT juga bisa timbul gara-gara trauma ya? Betul. Bisa. Tapi ada beberapa kasus di mana dirinya mengklaim, jadi ada yang LGBT mengklaim bahwa saya itu lahir sudah seperti ini. Jadi misalnya juga ada yang merasa jenis kelaminnya laki-laki tapi lahir di badan perempuan. Ada juga yang jenis kelamin perempuan lahir di badan laki-laki. Nah, itu mereka klaim, "Loh, saya ini dari kecil udah merasa seperti ini." Ya, itu gimana? Nah, itu kalau secara medis berarti kan memang manusia itu diciptakan kan itu punya hormon masing-masing. Ada yang hormon laki-lakinya dominan, ada yang hormon perempuannya dominan. Nah, itu tergantung masing-masing pribadinya mau menyikapi seperti apa nih. Jatuhnya adalah dia harus sebaiknya mungkin bisa nyambung nih ke pelajaran yang firman Tuhan nih. Kamu harus menerima apa yang kamu sudah diciptakan sama Tuhan. Benar-benar. Bukan malah menolak, saya tuh dilahirkan perempuan tapi kok saya hormonnya banyak laki-laki, banyak bulunya, jadi saya mau jadi laki-laki aja. Nanti malah jadi melenceng. Iya, jadi melenceng. Timbul transgender. Betul. Jadi sebenarnya tuh lebih ke hormon yang imbalance ya, kalau aku nangkepnya dari medis ya. Oke. Nah, kalau dari ngobrol-ngobrol ini ya, banyak banget yang dapet ya. Banyak banget. Sebenarnya toxic relationship itu ternyata penyimpangan dari Alkitab ya, Pastor, bahwa
suatu hubungan itu nggak boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, toxic relationship ini bisa banyak nih erat kaitannya dengan LGBT, dengan free sex, dengan pornografi, dengan hal-hal yang sebenarnya bersifat destruktif yang memang udah dilarang sama Alkitab ya. Nah, tapi kalau masih dilakukan, nah itu yang membuat hubungan kita nggak sehat gitu sih. Oke. Ada mau ditanya lagi Ral mungkin? Udah apa ya? Apa waktunya udah lama ya ini kayaknya? Iya. Udah harus di-cut ini kayak. Atau dari Koriki sama Pastor Wempi ada tambahan lagi nggak? Yang mau disampaikan terutama? Ini udah mau deket-deket ending soalnya. Begini, saya akan tambahkan sedikit. Biasanya LGBT atau ya terutama LGBT itu mereka itu biasanya lahir dari keluarga yang tanpa cinta. Ya. Lahir dari keluarga tanpa cinta. Itu sering saya mengatakan kepada mereka yang mau menikah. Kalau punya anak masih kecil sampai anak itu dewasa, katakanlah umurnya 3 tahun sudah bisa jalan, itu umur berapa anak? 2 tahun. 3 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun udah bisa jalan 1 juga. tahun, 2 tahun. Ya. Tapi udah mulai ngeh kayaknya 2-3 tahun. 2 tahun sudah bisa. Ya, 2 tahun tuh ngeh. Nah, biasanya umur 2 sampai 12 tahun itu memori anak-anak itu akan lebih mudah menangkap. Mereka lebih mudah menyimpan dalam memori otak mereka. Ya. Betul. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau sekolahkan mereka di sekolah yang mahal, itu riset membuktikan bahwa 20% itu masuk dalam pikiran mereka. Kalau kita marah-marah sama dia, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, itu cuma 20% yang masuk dalam pikiran mereka. Ya, justru yang bisa masuk ke dalam pikiran mereka itu apa yang mereka lihat. Apa yang mereka melihat. Saya pernah melihat suatu kasus di Jakarta, itu di sebuah apartemen di lantai 15. Itu seorang anak tinggal di rumah sama baby sister. Dia nonton film Superman. Waduh, loncat. Dia nonton film Superman, dia minta sama mama papanya dibeliin baju Superman. Dibeliin lah dia. Dia lihat Superman keluar dari pintu bisa terbang. Dia praktekkan itu, anak itu akhirnya meninggal. Nah, terus kemudian saudara, yang paling penting adalah apa? Anak itu bisa melihat apa yang dia lihat itu justru akan terekam dalam memorinya dia. Dan itu membangun dia. Tuh. Makanya saya bilang kepada mereka, kalau kamu punya anak-anak yang kecil umur 2 sampai umur 12 tahun, kamu tunjukin di depan anakmu, para suami, kamu mencintai istrimu di depan anakmu. Paham? Benar. Istri, kamu cinta suamimu di depan anakmu. Supaya anakmu tuh tahu, mama papaku tuh saling mencintai. Benar. Dan yang paling penting, suami istri harus mencintai Tuhan di depan anakmu. Ya itu penting. Benar. Supaya mereka bisa melihat mama papaku tuh saling mencintai, mama papaku tuh sayang sama Tuhan. Daripada kamu bentak-bentak, ayo ke gereja. Itu ya. Yang dipraktekkan sehari-hari itu akan lebih terekam dan lebih masuk ke anak. Jadi anak itu penuh dengan cinta, dia penuh dengan love. Dan kalau dia sudah penuh dengan cinta di dalam rumah, dia nggak akan cari cinta di luar. Bener banget. Dia nggak akan cari cinta di luar. Dia nggak akan sembarangan pacaran. Dia nggak akan sembarangan kasih harapan sama orang lain. Ya. Makanya kalau seorang papa, saya bilang, kamu orang papa punya anak cewek, sering-sering peluk anakmu cewek itu. Sering-sering peluk anakmu cewek, sering-sering kamu cium anakmu cewek. Supaya dia nggak cari pelukan cowok di luar sana yang nggak jelas. Iya, betul. Paham nggak? Betul. Ya. Betul. Setuju. Kalau suami gampar istri, pukul istri, tempeleng istri,
anak kita melihat mama papaku tidak saling mencintai, ya enggak. Dia akan mencari figur parents, figur orang tua di luar rumah. Entah bagaimana bentuknya. Dan saya mau katakan ini mengerikan. Ya enggak? Benar. Ini mengerikan, ya. Betul. Jadi kita bukan hanya cuma dengar khotbah, bukan cuma hanya dengar firman Tuhan, bukan hanya sekedar memuji dan menyembah, itu penting. Yang paling penting adalah apa? Ekspresikan cinta kita kepada anak-anak kita. Supaya kita bisa melahirkan generasi yang benar-benar menjadi kebanggaan bagi orang tua dan menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Amin. Ya, itu dari saya, dari Dr. Ricky, mungkin ada yang lain. Ya, mungkin kalau saya pesannya lebih ke free sex. Free sex itu tadi kan dijelaskan bahwa mulai dari toxic relationship. Free sex itu banyak sih resikonya. Mulai dari infeksi menular seksual yang paling parah bisa terkena HIV, bisa lain sebagainya, penyakit seksual yang kedepannya tidak bisa diobatin. HIV tidak bisa diobatin. Hepatitis B mungkin bisa diobatin tapi beresiko untuk jadi kanker hati. Kemudian apakah kalian yakin kalian melakukan free sex dengan pasangan yang tidak pernah free sex dengan orang lain? Jangan-jangan kalian free sex dengan si A ini udah pernah berhubungan sama si C. Nah, si C ini bawa penyakit nularin ke kalian karena kalian melakukan hubungan yang tidak aman. Pertama itu. Yang kedua, kalau kalian menyangkal, oh saya kalau berhubungan sama A pakai kondom, berhubungan sama C pakai kondom, berhubungan sama si B pakai kondom. Oke, pakai kondom itu aman. Tapi apakah kalian akan menyenangkan hati Tuhan dengan seperti itu? Karena di firman itu difirmankan bahwa ada salah satu perintah Tuhan yang mengatakan jangan berzina. Free sex itu termasuk berzina. Selain tadi kita menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti diri kita sendiri. Dan kedepannya kalau kita sampai tertular penyakit yang nggak bisa diobatin, yang rugi siapa? Apakah pasangan kita yang mengajak kita melakukan free sex atau diri kita sendiri? Even bisa ke anak juga ya. Yes, betul. Bisa jadi nanti udah bertobat nih, ceritanya udah bertobat, ternyata baru tahu kamu punya HIV, kamu udah nularin ke istrimu yang sah, yang kamu sudah bertobat, kamu udah menularin ke anakmu, nanti anakmu menularin ke istrinya dan lain sebagainya. Lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Betul. Ya. Tapi terus jangan jadi memicu pernikahan dini ya. Untuk menghindari toxic relationship ini. Menikah itu pada waktunya ya, udah yang ditentukan Tuhan, dengan jodoh yang ditentukan Tuhan. Oke. Mungkin podcast kita hari ini udah selesai ya. Kita mau mungkin dari Farel mau merekap hari ini apa aja yang sudah didapatkan. Jadi kita kan intinya hari ini bahas tentang toxic relationship ya. Jadi toxic relationship termasuk free sex, termasuk hubungan yang toxic itu seperti mukul pasangannya, mungkin ngekang pasangannya ya. Terus setelah kita recap, ternyata sebetulnya satu, biar kita keluar dari toxic relationship, kita mendekatkan diri ke Tuhan. Kalau yang aku lihat, kita cari pasangan kita lihat pasangan kita, deketin diri ke Tuhan nggak? Pasangan kita itu buat kita dekat sama Tuhan atau enggak? Karena kalau udah bener demikian, aku yakin lah kayak free sex, kayak mukul, main tangan, mungkin ngekang itu harusnya udah nggak ada. Karena hubungan itu ada Tuhan di tengahnya yang jaga. Gitu. Ya, dan dari aku juga nangkep sih bahwa kalau toxic relationship itu dimulai dari diri kita sendiri juga, bahwa kita juga harus membenahi apa-apa aja yang kurang dari diri kita, supaya kita juga harus mendekatkan diri kita sama Tuhan, supaya Tuhan itu benar-benar ngasih ke kita orang yang tepat gitu, ya kan. Nah, untuk teman-teman nih misalnya yang mendengarkan podcast ini dan merasa lagi terjebak di toxic relationship, lagi ada masalah LGBT,
you are not alone ya. Yeah. You are always welcome here. Gak didoain sama Pastor Wempi di publik. Yeah. Tapi kalau mau eye to eye ketemu sama Pastor Wempi boleh banget ya Pastor, boleh banget untuk konseling. Karena Pastor Wempi ini emang yang spesialis anak-anak muda di gereja ini ya kan, di GBI Ground Palace. Oke. Thank you Pastor Wempi Thank untuk you Dr. Ki juga. siraman rohaninya. Yeah. Thank you Dr. Ki Mantap, untuk mantap. pawasannya. Oke, thank you ya. See you. Thank you. See you on the next podcast ya. Oke, Bye bye. bye. God bless you.